Waspada akan tipuan terbesar antikristus. Untuk itu, ingat bahwa semakin dekat sebuah kebohongan dengan kebenaran, maka itu akan semakin berbahaya. Dan cara terbaik untuk membuat kebohongan itu dapat dipercaya dan dapat diterima bagi banyak orang, maka mereka akan menambahkan salah satu kebenaran ke dalamnya. Artinya begini, jika ada orang yang ingin membuat seseorang untuk percaya pada kebohongan, maka mereka akan menambahkan kebenaran di dalamnya. Tetapi mereka akan memelintirnya sehingga Anda tidak akan mengikuti kebenaran itu, melainkan kepada tipuan mereka. Contoh, jika ada gelas warna merah di suatu tempat dan Anda memberitahu seseorang bahwa itu ada gelas dengan warna merah marun, maka seseorang itu mungkin akan percaya jika dia adalah seseorang yang tidak mengenal warna. Tetapi jika Anda mengatakan itu adalah sepatu yang tentunya jauh dari kebenaran, masa gelas lalu dibilang itu sepatu? Maka dengan mudahnya dan dengan jelas orang tersebut akan berkata itu adalah kebohongan. Akan tetapi ketika Anda menyatakan itu adalah gelas dengan warna merah marun, ada kebenaran di dalamnya. Namun itu adalah bohong, sebab gelasnya berwarna merah. Seseorang bisa percaya sebab itu tetap gelas dan warnanya marun. Itulah yang dimaksudkan dalam pendahuluan tadi, bahwa kebohongan yang lebih dekat dengan kebenaran itu lebih berbahaya, karena seseorang akan lebih mudah percaya akan kebohongan. Dan perlu kita ketahui bahwa iblis ini menggunakan metode ini di sepanjang masa dan di sepanjang waktu. Ingat, waktu ia menggunakannya di Taman Eden, iblis ini menggunakannya pada Hawa, dan iblis ini pun berhasil memberitahu kebenaran bahwa jika mereka makan buah dari pohon itu, maka mereka akan melihat Tuhan, dan ini benar, kebenaran. Mata mereka akan terbuka, dan itulah yang dipegang oleh Hawa dan membuat Hawa ini jatuh ke dalam dosa. Iblis juga menggunakan metode ini pada Yesus, yaitu setelah Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam, iblis pun datang mencobai Yesus. Iblis memberitahu kepada Yesus apa yang dikatakan kitab suci, dan itu adalah kebenaran. Matius 4 ayatnya yang ke-6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis mengatakan yang sebenarnya di sini, tetapi itu adalah penipuan yang berbahaya. Itu adalah kebohongan yang berbahaya. Jadi jika mendengar kebohongan yang begitu dekat dengan kebenaran, mudah untuk jatuh ke dalamnya. Dan mereka itu sangat merusak. Sebab firman Tuhan berkata, iblis adalah bapa segala dusta. Dan apa yang dia lakukan adalah menambahkan kebenaran, tetapi dengan sedikit kebohongan bercampur di dalamnya. Dan metode iblis, ia tidak akan keluar dengan kebohongan yang besar-besaran, sebab pasti banyak orang tidak akan percaya dan menolak kebohongan itu. Justru iblis datang dengan menambahkan kebenaran, tetapi dengan sedikit kebohongan yang bercampur di dalamnya. Itu sebabnya antikristus itu akan tampil sebagai orang yang cinta damai. Dan banyak orang-orang cenderung berpikir bahwa antikristus itu akan menjadi seorang pria yang berpenampakan jahat, jelek, dan menyeramkan dengan tanduk mencuat dari kepalanya.
Sekali lagi, antikristus bukan seperti itu. Antikristus akan menjadi pemimpin yang karismatik. Dia akan terlihat seperti solusi pendamaian bagi dunia. Tetapi kita semua tahu bahwa pendamaian yang dia bawa itu hanya tipuan dan itu tidak akan bertahan. Dan jika Anda melihat semua nabi-nabi palsu di dunia ini, mereka juga akan menggunakan pendekatan yang sama. Mereka akan memberitahu kepada Anda hal-hal dari Alkitab, tetapi mereka telah menambahkan kebohongan di dalamnya, sehingga Anda tidak bisa mengatakan bahwa mereka itu berbohong. Dan jika Anda ingin melawan mereka, maka mereka akan tunjukkan kitab suci yang mereka gunakan. Dan hal-hal ini sudah berlangsung sejak lama dan telah terjadi. Dan hal-hal tersebut ada di dalam gereja. Dan ini akan terus mempengaruhi banyak orang. Sekali lagi, waspada terhadap nabi-nabi palsu, bahkan antikristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.